Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dambiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Anak Iblis bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar ming puring angkala karena marti siwi. Semenjak saat itu keluarga Rian merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Mereka sudah melakukan tes DNA dan memang benar bayi itu adalah anak mereka. Ranting. Begitu Rian menamai anaknya, Nova setuju dengan nama tersebut, terdengar asing dan menggambarkan kalau bayinya lahir dari sebatang pohon. Walaupun Ranting masih bayi, ia tidur terpisah kamar dengan orang tuanya. Rian ingin membiasakan agar anaknya tidak manja kelak. Di suatu malam, Rian terbangun tenggorokannya kering. Ia sangat haus dan ingin beranjak ke dapur. Namun saat melintasi kamar Ranting, ia tidak sengaja melihat pintu kamar anaknya itu terbuka. Segera Rian menutupnya, tapi mata Rian melihat hal ganjil di dalam kamar Ranting. Keranjang tidur anaknya berayun-ayun perlahan, seperti ada yang menggoyangkannya. Rian urung ke dapur kemudian mengintip dari balik pintu. Keranjang itu masih berayun-ayun dan tidak mungkin disebabkan oleh angin. Ia lantas masuk perlahan. Rian menoleh ke arah jendela yang masih tertutup rapat. Sekiranya hanya selangkah lagi dari bayi, ayunan itu berhenti dengan sangat tegas, seperti ada lengan yang menahannya. Jantung Rian mulai berdegup kencang. Perlahan ditengoknya isi keranjang itu. Ia menghembuskan nafas lega. Bayinya masih ada dan sedang tertidur pulas. Kemudian ia membalikkan badan, hendak keluar dari kamar Ranting. Namun lagi-lagi, keranjang itu berayun-ayun sendiri. Kali ini sampai terdengar bunyi berdernyit. Rian menghentikan langkahnya. Dan saat menoleh ke belakang, ada sosok kuntilanak di depan keranjang tidur Ranting. Kuntilanak itu sedang berdiri, tangannya mengayun-ayunkan keranjang tidur. Jelas saja Rian terkejut. Ia panik kemudian lari membangunkan istrinya. Sayang, bangun sayang." Rian mengguncangkan pundak Nova. Nova membuka matanya perlahan. Ada apa sih sayang?" "Ranting, itu Ranting." "Hah? Ranting kenapa?" "Itu, ada kuntilanak di kamar Ranting." Saat mereka masuk ke dalam kamar Ranting untuk memeriksa kembali, kuntilanak itu sudah tidak ada. Segera Nova menggendong bayinya. Ia tidak mau lagi Ranting dipisahkan dari kamarnya. Sampai Ranting tumbuh menjadi anak yang cantik, ia tetap tidur bersama kedua orang tuanya. Mereka tidak tahu kalau setiap malam saat mereka tertidur nyenyak, kuntilanak itu selalu datang menghampiri Ranting. Namun kebahagiaan Rian dan Nova tidak berlangsung lama. Saat Ranting berusia tepat 6 tahun, malam itu 4 komplotan rampok berhasil membunuh 2 orang warga yang sedang ronda. Tujuan mereka tentu rumah Rian, karena dari semua warga di sana, keluarga Rian lah yang terlihat paling kaya. 4 komplotan itu memanjat pagar rumah Rian. Mereka berhasil membobol pintu rumah. Perlahan mereka juga berhasil membobol pintu kamar Rian. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka menghantam kepala Rian dengan sebuah palu. Rian pun terkapar tidak berdaya. Dan sebelum Nova berteriak, mereka sudah mencekik lehernya. Tubuhnya meronta-ronta kehilangan nafas dan tewas dengan keadaan mata melotot.
Ranting terbangun, salah satu dari mereka langsung menggendong anak itu dan juga melakban mulutnya. Kedua tangan Ranting diikat, teman-teman yang lain menggeledah penjuru kamar. Mereka mencari barang berharga apapun yang bisa dibawa. Uang, perhiasan, dan HP berhasil dirampas. "Anak ini kita apakan?" tanya orang yang menggendong Ranting. Anak itu meronta-ronta, matanya berair. "Udah bunuh sajalah," kata salah seorang dari mereka. Rian ternyata masih sadarkan diri. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia mengangkat wajahnya ke arah lelaki yang sedang menggendong Ranting. "Kumohon, jangan bunuh dia." Parau suara itu keluar dari mulut Rian. "Alah, banyak bacot kamu." Lelaki yang menggenggam palu itu menghantamkan kepala Rian bertubi-tubi hingga batok kepalanya pecah. Darahnya tercecar kemana-mana. Dia tewas mengenaskan. "Siapa yang berani bunuh anak ini?" tanya lelaki yang menggendong Ranting. "Udah, letakkan aja anak itu di lantai," suruh salah seorang dari mereka. Entah apa yang terjadi, keesokan paginya keempat rampok itu terkapar mati. Isi perutnya terbuai, darah memenuhi lantai. Ranting berdiri tepat di atas tubuh perampok itu. Wajahnya merah oleh bercak darah. Wajah heboh mendapati Ranting selamat dari pembunuhan. Mereka juga heran, siapa yang membunuh para rampok itu dengan cara yang sangat sadis. Setelah kedua orang tuanya meninggal, sementara waktu Ranting tinggal bersama Pak Sunario, seorang ketua RT. Ia sudah mencoba menghubungi pihak keluarga Ranting, tapi tidak ada yang mau mengurus anak itu. Mereka malah memperebutkan harta Rian yang padahal seharusnya jadi hak Ranting. Rumah orang tua Ranting dijual tanpa sepengetahuan Pak Sunario. Mereka enggan mengurus Ranting karena tahu kalau Ranting lahir secara tidak wajar, yaitu dari batang pohon kemenyan, dan itu menakutkan bagi mereka. Di sisi lain, keluarga Pak Sunario tidak sanggup lagi kalau harus mengurus Ranting sampai dewasa, karena ia juga punya 6 orang anak yang harus diurus dan juga dibiayai. Setelah 3 bulan tinggal bersama keluarga Pak Sunario, Ranting dibawa ke kantor kelurahan. "Bawa ke panti asuhan aja, Pak. Di sana kehidupan Ranting pasti terjamin." Wah, betul juga. Panti asuhan mana yang bisa menerima Ranting? Apakah ada biayanya? "Ke Bening Kasih aja, Pak. Saya kenal dengan kepala yayasannya. Gratis kok, Pak." Hari itu juga Ranting berkemas. Ia diantarkan Pak Sunario ke panti asuhan. Tas besar berisi pakaian Ranting digendong oleh Pak Sunario. Sementara Ranting sendiri hanya menjinjing sebuah boneka kelinci berwarna putih kesayangannya. Mereka naik angkot menuju panti asuhan. Perlahan angkot menjauh. Ranting dari belakang kaca angkot memperhatikan rumahnya yang sudah dimiliki oleh orang lain. Air mata menetes hangat membasahi pipi Ranting. Ranting berdiri di depan gerbang panti asuhan. Cat gerbangnya berwarna hijau yang mulai memudar. Pintu gerbangnya juga sudah berkarat. Engselnya mengeluarkan bunyi yang nyaring kalau digerakkan. Anak-anak berlarian di halaman panti yang cukup luas. Ada yang bermain ayunan, main bola plastik, main karet, dan lain sebagainya. Melihat keramaian itu, Ranting mulai merasa takut. Ia sebenarnya masih ingin tinggal bersama keluarga Sunario. "Lihat Ranting, mereka akan jadi teman-temanmu." Ranting tidak menjawab, wajahnya terlihat ketakutan. Kemudian seorang perempuan gemuk yang umurnya sekitar 40 tahunan melangkah perlahan ke arah Ranting. Rambutnya sebahu, baju kemeja yang ia kenakan bermotif kotak-kotak hitam
dan hijau tua. Rambutnya hitam mungkin saja disemir, senyumnya mengembang ramah ke arah ranting. Perempuan itu biasa dipanggil Bu Hida. Ia salah satu pengurus panti asuhan. "Selamat datang, Pak." "Wah, kamu Ranting ya?" Ranting tidak menjawab juga tidak mengangguk. Pandangannya penuh waspada terhadap wanita itu. "Iya, Bu. Saya Sunario yang mau menitipkan Ranting di panti asuhan ini, Bu." "Oh, iya ya, Pak. Tadi staf kelurahan telepon saya dan kami sudah berbicara panjang soal Ranting." "Iya, Bu. Sebenarnya saya masih ingin Ranting tinggal di rumah, tapi keuangan saya terbatas dan semua saudara Ranting tidak ada yang mau mengurusnya." "Wah, kasihan sekali anak secantik Ranting malah ditelantarkan ya, Pak." "Sekarang Bapak tenang saja. Ranting sekarang berada di tempat yang tepat kok, Pak." Pak Sunario mengangguk, senyumnya mengembang. Bu Ida mengajak mereka berdua masuk ke halaman panti. Beberapa anak yang sedang berlarian tiba-tiba berhenti. Ranting berhasil menjadi pusat perhatian mereka. Dipandangi seperti itu membuat Ranting tidak nyaman. Ia tertunduk sambil terus memeluk erat bonekanya. Mereka melewati pohon mangga yang sedang berbuah lebat. Ada 2 buah yang jatuh terserak akibat terlalu matang. Ranting sempat memperhatikan buah itu sambil terus berjalan. Mereka masuk ke dalam kantor. Bu Hida menyerahkan sebuah formulir data diri. Untung saja Pak Sunario membawa kartu keluarga milik Ranting. Dengan perlahan ia mengisi formulir tersebut. Setelah selesai, Bu Hida mengambil sebuah paket besar yang dibungkus rapi menggunakan plastik. Paket itu berisi kebutuhan dasar Ranting untuk di asmara nanti, seperti alat-alat mandi, baju muslim, sandal, sepatu, baju sekolah, dan lain sebagainya. "Ranting, nanti sekolah ya. Semua kebutuhan kamu ada di sini." Bu Ida menyentuh paket itu. Seperti biasa, Ranting tidak mengangguk juga tidak berbicara apapun. "Iya, terima kasih ya, Bu," jawab Pak Sunario. "Ayo, Ibu antar ke kamar kamu, Nak." Mereka kemudian beranjak menuju asrama, melewati koridor yang ramai oleh anak-anak kecil yang sedang berlarian ke sana kemari. Mereka tiba di sebuah kamar yang cukup besar. Di sana berjejer tempat tidur bertingkat. 3 anak kecil yang sedang bermain bola bekel di lantai. "Nah, ini tempat tidur kamu." Bu Ida menunjuk sebuah ranjang bertingkat. "Di bawahnya Intan." "Intan?" Ranting akhirnya bersuara. Kepala seorang anak perempuan yang rambutnya dikucir tiba-tiba muncul dari atas ranjang. Ia terlihat pucat dan tidak sebahagia anak-anak lainnya. "Itu dia. Halo Intan, kamu bakal punya teman baru nih. Namanya Ranting." Bu Ida melambaikan tangan pada Intan yang masih memandanginya dengan datar. "Yang betah ya Ranting. Bapak doakan semoga kamu jadi anak yang sukses," ucap Pak Sunario. "Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja sama ibu ya sayang." "Baik Bu, apakah masih ada berkas yang harus saya isi?" "Oh, sudah tidak ada Pak." "Kalau begitu, saya pamit saja ya Bu. Oh ya Ranting, nanti Bapak akan rajin tengok kamu. Jadi jangan khawatir ya.
termangguk mendengar perkataan Pak Sunario dan juga mengantarkannya sampai ke gerbang panti. Lelaki yang selama ini sudah berbaik hati padanya sekarang pergi meninggalkannya di panti asuhan. Angkot yang membawa Pak Sunario perlahan menjauh sampai tidak terlihat lagi oleh Ranting. Jam 9 malam, semua anak masuk ke kamarnya masing-masing. Ranting bergegas ke tempat tidurnya, menyelimuti dirinya sambil memeluk boneka kesayangannya. Itu boneka yang dibelikan ibunya dulu. Ia tidak mau jauh dari boneka itu. Ranting mencoba untuk memejamkan mata, tapi tiba-tiba Bu Hida muncul dan membentaknya. "Bangun! Enak aja tidur." Dia membawa seorang anak perempuan yang mengenakan gaun merah. "Ini tempat tidur Bunga. Kamu turun dulu. Bunga adalah anak yang baru saja masuk ke panti. Penanggungannya memberikan uang pada Bu Hida, tidak seperti Pak Sunario yang hanya bermodal isi formulir." Ranting ditarik paksa, kemudian dibawa ke sebuah gudang kecil yang remang. Di sana hanya ada sebuah kasur lantai yang sudah apek dan juga bantal bau tengik. Ia sudah sangat lelah, lalu memaksakan diri untuk tidur. Sesekali Ranting terbatuk-batuk karena ruangan itu berdebu. Dan dari sudut ruangan itu muncul bayangan kuntilanak yang memperhatikan Ranting. Pagi hari pintu gudang tempat Ranting tidur diketuk. Masih dalam keadaan kantuk, ia bangun lalu membukakan pintu. Ternyata itu Intan. Ia berdiri di hadapan Ranting sambil membawa sepiring nasi dan tempe goreng. Umur Intan lebih tua 1 tahun dari Ranting. Wajahnya selalu datar dan pucat. Ia menyodorkan piring tersebut ke Ranting yang masih mengucek matanya. "Ini sarapan," kata Intan. Ranting tidak langsung mengambil piring itu. Intan meletakkan piring tersebut di lantai, kemudian beranjak pergi begitu saja. Cara berjalan Intan cukup lucu. Ia berjingkrak membuat rambutnya yang dikucir berayun-ayun. Sesaat kemudian, Ranting mengambil piring tersebut. Di dalam gudang sempit itu ia makan walau rasanya aneh. Ranting tetap paksakan untuk memakannya karena perutnya sangat lapar. Boneka kelinci masih ia peluk. Belum sempat menghabiskan makanannya, tiba-tiba terdengar suara Bu Hida memanggilnya dengan nada tinggi. Pintu gudang dibuka paksa. Wajah Bu Hida sangat berbeda dibandingkan saat pertama kali Ranting bertemu dengannya. Sekarang terkesan galak, bengis, dan juga judes. "Hehehehe, suruh siapa makan?" bentak Bu Hida. Ranting meletakkan piringnya, wajahnya menengadah ke arah Bu Hida. "Ayo ikut." Lengan Ranting ditarik paksa, bonekanya jatuh. Jelas saja Ranting meronta ingin mengambil kembali bonekanya. Tapi tarikan Bu Hida lebih kuat dan terkesan menyeret tubuh Ranting. Dia membawa Ranting ke toilet umum yang bau pesing. Klosetnya juga kotor. Di sana ada 3 anak lainnya, 2 perempuan dan 1 laki-laki yang sedang membersihkan toilet juga. Ruangannya pengap, tertutup dari sinar matahari. Lampu 5 watt yang dipasang di setiap toilet menjadi satu-satunya penerang. Ada 4 toilet di sana. Mereka sedang menggosok-gosok lantainya yang kotor dengan sikat. Sesekali menoleh ke Bu Hida dengan wajah ketakutan. Mereka barangkali sudah tahu tabiat Bu Hida yang suka marah-marah tanpa sebab, juga kasar ke anak-anak tertentu. Tentunya anak yang tidak menghasilkan uang baginya. "Kamu bersihkan toilet ini. Setelah itu baru lanjut makan lagi ya," suruh Bu Hida yang langsung membalikkan badan lalu pergi dari hadapan Ranting. Ranting berdiri di depan toilet. Bau tidak sedap menusuk hidungnya. Ia mengambil sikat yang tergeletak di dalam toilet, diguyurkan segayung air ke lantai, kemudian ia menggosok sikat tersebut dengan sisa tenaga yang ia punya. "Halo, kamu
kamu kelihatannya lelah. Biar aku saja yang bersihkan. Iqbal, anak lelaki berumur 9 tahun menghampiri Ranting. Tampaknya ia sudah menyelesaikan tugasnya. Ranting berdiri, ia menerima tawaran Iqbal. Di sini, kalau tidak ada kerabat yang ngasih duit ke Bu Hida, pasti disuruh-suruh kayak gini. Tanpa dipinta bercerita, Iqbal nerocos sambil terus menggosok toilet. Bersambung.